Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Ramadanti dengan NIM 64230151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis kinerja keuangan. Pengertian analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini merupakan proses untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan serta berbagai rasio keuangan sebagai alat analisis. Melalui analisis tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya dalam keadaan baik atau tidak baik. Selain itu, hasil analisis juga membantu perusahaan dalam mengevaluasi efisiensi operasional, kemampuan memperoleh laba, serta menjadi besar dalam pengambilan keputusan bisnis untuk kedepannya. Lalu ada konsep W1H, What, dan Why. Selanjutnya adalah konsep 5W1H. Yang pertama yaitu What. Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi kondisi dan hasil keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat profit, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi perusahaan. Kemudian, why atau mengapa? Mengapa sih analisis ini penting? Karena menurut analisis kinerja keuangan, perusahaan dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya sehat atau tidak sehat. Selain itu, hasil analisis juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan, mengidentifikasi masalah keuangan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi investor maupun kreditur. Lalu ada who, yaitu siapa aja sih yang menggunakan analisis kinerja keuangan ini. Analisis ini digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, hingga pemegang saham. Masing-masing pihak ini memanfaatkan hasil analisis sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk investasi, pemberian pinjaman, atau menyusun kebijakan perusahaan. Kemudian when, yaitu kapan sih analisis ini dilakukan. Analisis kinerja keuangan ini biasanya dilakukan secara berkala, seperti setiap bulan, triwulan, semester, maupun tahunan setelah laporan keuangan ini selesai disusun. Berikutnya adalah where, yaitu di mana analisis kinerja keuangan ini diterapkan. Analisis ini dapat digunakan pada berbagai jenis organisasi seperti perusahaan dagang, manufaktur, jasa, perbankan, asuransi, koperasi, hingga instansi pemerintah. Intinya, semua organisasi yang memiliki laporan keuangan dapat melakukan analisis ini. Sedangkan how atau bagaimana analisis ini dilakukan, yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan keuangan, kemudian dianalisis menggunakan berbagai metode seperti analisis keuangan, analisis tren, dan analisis perbandingan antar periode. Dari hasil tersebut ini, perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya adalah pengaruh nilai tukar atau valuta asing terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nilai tukar ini merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar ini dapat memberikan dampak terhadap biaya impor, pendapatan ekspor, laba perusahaan, maupun nilai utang dalam mata uang asing. Lalu slide selanjutnya ada pengaruh inflasi. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan biaya operasional perusahaan yang meningkat, sehingga keuntungan perusahaan dapat berkurang. Selain itu, daya beli masyarakat juga akan menurun, sehingga permintaan terhadap produk atau jasa ini ikut menurun. Namun, apabila inflasi pada tingkat yang stabil dan terkendali, kondisi tersebut ini justru dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis EVA dan MVA. EVA atau Economic Value Added digunakan untuk mengukur apakah perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi setelah memperhitungkan biaya modalnya. Sedangkan MVA atau Market Value Added menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang berhasil diciptakan perusahaan bagi para pemegang saham berdasarkan nilai pasar perusahaan.